Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Selawat dan salam kita panjatkan kepada penggawa alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Edi Saputra SHMH selaku penguji hari ini. Selanjutnya, penghormatan saya kepada Bapak Nur Effendi selaku mentor yang telah banyak memberi saran kepada saya saat pembuatan rancangan aktualisasi ini. Dan penghormatan saya selanjutnya kepada Bapak Dr. Handes Pujang Syaifar MPD selaku coach yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi optimalisasi pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Latar belakang, orientasi pasien baru merupakan proses penerimaan pasien baru serta keluarga pada saat pertama kali pasien datang atau 24 jam pertama. Tujuannya yaitu untuk membina hubungan saling percaya dan memberi informasi kepada pasien tentang proses perawatan pasien. Kondisi saat ini, masih banyak perawat di ruang anak belum mengorientasikan pasien baru sesuai dengan SOP, sehingga hal ini berdampak masih banyak pasien atau keluarga tidak mengetahui dan bertanya mengenai informasi pelayanan di ruangan. Kondisi yang diharapkan yaitu optimalnya pelaksanaan orientasi pasien baru sesuai dengan SOP dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien atau keluarga tentang informasi pelayanan. Gambaran RSUD PD Jaya. Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya terletak di pinggir Jalan Badan Aceh Medan, kilometer 158, Gampung Dayah Timur, Kecamatan Merdu. Saat ini Rumah Sakit Umum PD Jaya merupakan rumah sakit bertipe B. Visi dari Rumah Sakit Umum PD Jaya yaitu menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas. Dan visi dari Rumah Sakit Umum PD Jaya ada 8. Yang pertama yaitu ibadah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan, ketiga meningkatkan jenis pelayanan, keempat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kelima menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien bagi staf rumah sakit, keenam membangun sistem pelayanan yang islami, ketujuh menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai fungsi pelayanan juga berfungsi sebagai fungsi sosial. Tata nilai berorganisasi yaitu yang pertama profesionalisme, kedua tanggung jawab, yang ketiga kerjasama. Nilai-nilai dasar berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kedua, akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ketiga, kompeten adalah komitmen terus belajar dan membangun kapabilitas. Keempat, harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kelima, loyal adalah berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Keenam, adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif adalah bekerja sama yang sinergis. Di Rumah Sakit Umum PD Jaya, saya bekerja sebagai perawat di ruang anak RSUD PD Jaya. Berikut adalah tugas dan wewenang dan peran perawat. Berdasarkan pengalaman saya melaksanakan tugas saya di Rumah Sakit Umum PD Jaya, ada beberapa isu yang saya temukan khususnya di ruang anak RSUD PD Jaya. Yang pertama, kurangnya penerapan perawat dalam melakukan disinfektan sebelum melakukan injeksi di ruang anak RSUD PD Jaya. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya.
Dan yang ketiga, kurangnya kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang anak RSUD PD Jaya. Dari ketiga isu tersebut, perlu diidentifikasi satu core isu yang harus segera diselesaikan. Ada beberapa tahap untuk menentukan core isu. Di sini saya yang pertama menggunakan analisis isu menggunakan AKPK. Jadi berdasarkan analisis isu AKPK, dari ketiga isu tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan isu. Dan selanjutnya saya melakukan analisis isu menggunakan USG untuk menentukan core isu atau isu prioritas. Di sini bisa kita lihat yang mendapatkan nilai yang tertinggi atau prioritas adalah isu yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Setelah ditetapkan core isu, maka akan dicarikan penyebab atau faktor penyebab dari isu tersebut. Di sini saya menggunakan diagram fishbone untuk mencari penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan standar orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Diduga penyebabnya ada dari 4 faktor. Yang pertama dari faktor manusianya, kurang kepatuhan perawat. Dan penyebab yang kedua, kurang komunikasi interpersonal, yaitu ketidakmauan perawat berkomunikasi dengan pasien atau keluarga dalam memberi informasi. Lalu dari faktor metodenya, SOP dilaksanakan belum secara optimal. Di ruang anak memang SOP telah dilaksanakan tetapi belum optimal. Begitu juga dengan SOP sudah pernah disosialisasikan tetapi belum disosialisasikan secara berkala. Dari faktor alat, belum adanya media orientasi yang menarik, yang mudah digunakan, dan dari faktor lingkungan, masih banyak pasien atau keluarga bertanya tentang informasi pelayanan di ruangan. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak pada tidak tercapainya kepuasan pasien atau keluarga. Yang kedua, ketidakpatuhan pasien atau keluarga terhadap peraturan di ruangan. Yang ketiga, tidak tercapainya kenyamanan pasien dan tidak terbinanya kepercayaan terhadap pelayanan. Yang keempat, media orientasi yang masih belum menjadi satu kesatuan mengakibatkan kerja perawat menjadi lebih lama dan tidak optimal. Gagasan yang saya ambil dari isu tersebut yaitu optimalisasi pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru dengan menggunakan leaflet di ruang anak RSUD PD Jaya. Dalam menyelesaikan gagasan kreatif itu ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang kegiatan pertama insya Allah akan dilakukan pada tanggal 17 sampai 29 Mei yaitu sosialisasi dengan rekan perawat mengenai SOP orientasi pasien baru. Tahap kegiatannya yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala ruangan, yang kedua menyediakan lembar absensi kehadiran peserta sosialisasi, yang ketiga melakukan kegiatan sosialisasi orientasi pasien baru, yang keempat mencatat dan melakukan rencana tindak lanjut. Outputnya yaitu adanya persetujuan dari kepala ruangan, adanya lembar absensi yang tertandatangani dan terisi dan ditandatangani oleh peserta sosialisasi. Yang ketiga, terselenggaranya kegiatan sosialisasi. Yang keempat, adanya notulen hasil kegiatan dan tindak lanjut. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum PD Jaya yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Penguatan tata nilai yaitu menunjukkan nilai budaya profesionalisme. Dan kegiatan yang kedua yang akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2023 yaitu kegiatannya pembuatan leaflet orientasi pasien baru. Tahap kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, membuat desain leaflet mengenai informasi pelayanan di ruangan, mencetak leaflet. Outputnya terlaksananya konsultasi leaflet yang sudah didesain. Yang ketiga, hasil cetakan leaflet. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum PD Jaya yang kedua dan keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penguatan tata nilai organisasi yaitu profesionalisme dan tanggung jawab.
Dan kegiatan yang ketiga yang akan dilakukan pada tanggal 15 sampai 27 Juni, yaitu membuat video orientasi pasien baru dengan menggunakan leaflet. Tahap kegiatannya, konsultasi dengan mentor tentang pembuatan video, merekam video, finalisasi video. Outputnya, masukan dan saran dari mentor, kedua hasil rekaman video, yang ketiga video yang sudah jadi. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Berkontribusi pada misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yang kedua dan empat, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penguatan tata nilai organisasi yaitu profesionalisme dan tanggung jawab. Kegiatan yang terakhir yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Juli, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahap kegiatannya, konsultasi dengan mentor, memonitoring kepatuhan perawat, ketiga membuat laporan evaluasi. Outputnya terlaksana konsultasi, adanya lembar checklist penilaian perawat dalam pelaksanaan SOP orientasi pasien baru, adanya laporan evaluasi. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berkontribusi terhadap visi yang kedua Rumah Sakit Umum Pd Jaya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi pelaporan kegiatan akan menguatkan nilai tanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Berikut adalah jadwal kegiatan. Kegiatan pertama akan dilakukan pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Mei, yaitu tanggal 17 sampai 29 bulan Mei. Kegiatan kedua akan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni, yaitu tanggal 2 sampai 13 Juni. Kegiatan ketiga dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Juni, yaitu tanggal 15 sampai 27 Juni. Dan kegiatan keempat akan dilakukan pada minggu pertama bulan Juli, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Juli. Baiklah, sekian pemaparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.